Di suatu hari yang cerah, terdapat seorang wanita cantik bernama Rara yang sedang mengendarai motor terkena tilang oleh polisi. Polisi tersebut menindas wanita tersebut. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Hari itu, langit kota tampak cerah. Mentari bersinar terang menyinari jalanan yang ramai dengan kendaraan. Rara, seorang wanita cantik dengan aura yang memesona, sedang dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan penting. Rambutnya yang panjang terurai dari balik helmnya. Matanya yang tajam fokus menatap jalan di depannya. Ia mengenakan jaket kulit sederhana yang membuatnya terlihat stylish, namun tetap nyaman untuk dikendarai. Rara adalah sosok yang mandiri dan percaya diri, selalu menghargai waktu dan berusaha tepat waktu dalam setiap janjinya. Namun, hari itu sepertinya tidak berpihak padanya. Di tengah perjalanan, ia terjebak dalam kemacetan yang cukup parah. Jarum jam terus bergerak, dan Rara mulai merasa cemas. Pertemuannya yang penting semakin dekat, dan ia tidak ingin datang terlambat. Dengan hati-hati, ia mencoba mencari celah untuk melaju lebih cepat, meski tahu bahwa jalanan kota penuh dengan aturan yang harus dipatuhi. Saat lampu lalu lintas berubah menjadi kuning, Rara harus membuat keputusan cepat. Di depannya, sepeda motor lain mulai melambat, tetapi di belakangnya, klakson berbunyi nyaring seolah mendesaknya untuk terus bergerak. Dengan sedikit terburu-buru, ia memutuskan untuk terus melaju, berharap bisa melewati persimpangan sebelum lampu berubah merah. Namun, nasib berkata lain. Lampu merah menyala tepat saat motornya melintasi garis stop, dan di sudut jalan, seorang polisi lalu lintas sudah berdiri dengan buku tilang di tangan. Polisi itu, Aibtu Budi, adalah seorang pria berbadan tegap dengan wajah yang terlihat tegas. Ia segera melambaikan tangannya, meminta Rara untuk menepi. Rara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa dirinya telah melanggar, tetapi ia juga berharap bahwa polisi tersebut bisa memahami situasinya. Dengan hati-hati, ia mengarahkan motornya ke pinggir jalan dan mematikan mesin. Begitu turun dari motor, Rara disambut dengan pandangan tajam dari Aibtu Budi. "Ibu, tadi melanggar lampu merah. Bisa lihat sendiri kan?" ujarnya dengan nada yang sedikit menggurui. Rara mengangguk pelan, mengakui kesalahannya. "Maaf, Pak, saya sedang terburu-buru karena ada janji penting. Saya tidak bermaksud melanggar," jawabnya dengan sopan, berharap polisi tersebut bisa memakluminya. Namun, alih-alih memberikan peringatan atau penjelasan yang jelas, Aibtu Budi justru mulai menunjukkan sikap yang tidak profesional. Matanya menyapu tubuh Rara dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai sesuatu yang tidak seharusnya. Rara merasa tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak menyadari bahwa pertemuan singkat ini akan menjadi awal dari sebuah insiden yang jauh lebih besar dari sekadar tilang biasa. Setelah Rara menepikan motornya, Aibtu Budi mendekat dengan langkah yang terukur. Wajahnya tetap terlihat tegas, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Rara merasa tidak nyaman. Ia membuka buku tilangnya dengan gerakan yang lambat, seolah menikmati setiap detik dari momen ini. "Ibu, ini pelanggaran serius. Melanggar lampu merah bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain," ujarnya dengan nada yang terdengar seperti menggurui, namun ada sedikit nada merendahkan di dalamnya. Rara mencoba bersikap tenang, meski hatinya mulai berdebar. Ia mengangguk pelan, mengakui kesalahannya. "Saya mengerti, Pak. Ini kesalahan saya. Saya benar-benar minta maaf," katanya dengan suara lembut namun tegas. Ia berharap bahwa dengan mengakui kesalahan, polisi tersebut akan memberinya peringatan atau setidaknya menjelaskan prosedur tilang dengan jelas. Namun, harapannya pupus ketika Aibtu Budi mulai menunjukkan sikap yang tidak seharusnya. Aibtu Budi melirik Rara dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. "Ibu, tilang ini bisa berujung denda besar. Loh, bisa sampai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah," ujarnya dengan nada yang tiba-tiba berubah menjadi lebih santai,
seolah mencoba mencari celah untuk memulai percakapan yang tidak profesional. Rara merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia mencoba tetap tenang dan fokus pada masalah yang sedang dihadapinya. Tapi, ada cara lain, kok. Lanjut Aibtu Budi dengan senyum tipis yang membuat Rara semakin waspada. Kalau ibu mau, kita bisa selesaikan ini dengan baik-baik. Tidak perlu sampai ke pengadilan atau bayar denda besar. Rara segera memahami maksudnya. Ia merasa jijik dengan tawaran terselubung itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus bersikap bijaksana. Maaf, Pak, saya lebih baik mengikuti prosedur yang resmi saja, jawab Rara dengan tegas, mencoba menutup celah yang dibuka oleh Aibtu Budi. Namun, polisi tersebut tidak mudah menyerah. Ia semakin mendekat, membuat Rara merasa semakin tertekan. Ibu, pikirkan baik-baik. Ini untuk kebaikan ibu juga. Kenapa harus ribet kalau bisa selesai dengan cara yang lebih mudah? Ujarnya dengan nada yang semakin memaksa. Rara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ia sedang berada dalam situasi yang sulit, tetapi ia tidak ingin menyerah pada tekanan yang tidak seharusnya. Dengan hati-hati, ia mengambil ponselnya dan mulai mencatat nama serta nomor identitas Aibtu Budi. Saya akan mengikuti prosedur yang resmi. Pak, silakan tulis tilangnya, katanya dengan suara yang tetap tenang namun penuh ketegasan. Aibtu Budi terlihat sedikit terkejut dengan sikap Rara, tetapi ia akhirnya mengeluarkan buku tilang dan mulai menulis. Namun, di balik sikapnya yang terlihat profesional, ada sesuatu yang gelap yang mulai terlihat dari sorot matanya. Setelah Aibtu Budi mulai menulis tilang, suasana yang seharusnya formal dan profesional perlahan berubah menjadi tidak nyaman. Rara, yang masih berdiri di pinggir jalan dengan helm di tangan, mencoba tetap tenang. Namun, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari cara polisi tersebut memandangnya. Aibtu Budi sesekali mengangkat kepalanya, bukan untuk menjelaskan prosedur tilang, melainkan untuk melirik Rara dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti sedang dinilai bukan sebagai pelanggar, melainkan sebagai objek. Ibu sering naik motor sendirian? Tanya Aibtu Budi tiba-tiba, dengan nada yang terdengar seperti percakapan biasa, tetapi ada sesuatu yang tidak pantas dalam intonasinya. Rara mengerutkan kening, merasa pertanyaan itu sama sekali tidak relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Tidak, Pak. Hanya kali ini saja karena sedang buru-buru. Jawabnya singkat, berusaha menjaga jarak dan tidak memberikan celah untuk percakapan yang tidak perlu. Namun, Aibtu Budi sepertinya tidak menangkap sinyal itu. Ia malah semakin mendekat, seolah mencoba menciptakan suasana yang lebih intim. Ibu tahu, kan, kalau naik motor itu berbahaya? Apalagi buat wanita cantik seperti ibu. Bisa saja ada orang yang berniat tidak baik, ujarnya dengan nada yang seolah penuh perhatian, tetapi justru terkesan mengancam. Rara merasa bulu kuduknya berdiri. Ia tidak menyangka bahwa tilang sederhana bisa berubah menjadi situasi yang membuatnya merasa terancam. Rara mencoba mengalihkan pembicaraan kembali ke masalah tilang. Pak, kalau boleh saya tahu, berapa denda yang harus saya bayar? Saya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin, katanya dengan suara tegas, berharap Aibtu Budi akan fokus pada tugasnya. Namun, polisi tersebut justru tersenyum sinis. Dendanya sih besar, Ibu. Tapi seperti tadi saya bilang, ada cara lain kok biar Ibu tidak perlu bayar mahal-mahal. Ujarnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menggoda. Rara merasa jijik. Ia tahu persis apa yang dimaksud oleh Aibtu Budi, dan ia tidak berniat untuk menuruti permintaan tidak senonoh itu. Maaf, Pak, saya lebih baik bayar denda resmi saja. Tolong tuliskan tilangnya, katanya dengan suara yang lebih keras, mencoba menunjukkan bahwa ia tidak takut dan tidak akan mudah dipengaruhi. Namun, alih-alih menuruti permintaan Rara, Aibtu Budi justru semakin menunjukkan sikap yang tidak pantas. Ibu jangan keras kepala dong. Saya cuma mau bantu Ibu. Lagi pula, siapa tahu kita bisa kenal lebih dekat. Ujarnya dengan senyum yang membuat Rara semakin tidak nyaman.
Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak ia inginkan. Dengan hati-hati, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam percakapan mereka, berharap bahwa bukti ini akan berguna jika situasi semakin buruk. "Pak, saya minta tolong untuk menyelesaikan tilang ini dengan profesional. Kalau tidak, saya akan melaporkan tindakan Bapak," katanya dengan suara yang tegas, mencoba mengembalikan kendali situasi ke tangannya sendiri. Mendengar ancaman halus dari Rara, Aibtu Budi bukannya menghentikan sikap tidak pantasnya, malah semakin menunjukkan sisi intimidatifnya. Wajahnya yang awalnya terkesan santai tiba-tiba berubah menjadi lebih keras, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa di situasi ini. "Lapor? Ibu mau lapor kemana? Saya kan sedang menjalankan tugas." "Ibu yang melanggar, bukan saya," ujarnya dengan nada tinggi, mencoba menekan Rara dengan wewenang yang ia miliki. Rara merasa napasnya semakin berat, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tahu bahwa jika ia terlihat lemah, Aibtu Budi akan semakin memanfaatkan situasi ini. "Saya tidak melanggar dengan sengaja, Pak, dan saya sudah meminta maaf. Tapi tindakan Bapak ini tidak pantas," jawabnya dengan suara yang tetap tegas, meski hatinya berdebar kencang. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa ia memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat. Namun, Aibtu Budi sepertinya tidak peduli. Ia malah semakin mendekat, membuat Rara merasa semakin terpojok. "Ibu pikir siapa diri ibu? Saya ini polisi. Tahu, saya bisa bikin ibu susah kalau ibu tidak mau bekerja sama," ujarnya dengan nada yang semakin mengancam. Matanya menyala dengan emosi yang tidak terkontrol, seolah ingin menakuti Rara hingga ia menyerah pada keinginannya. Rara mencoba mengambil langkah mundur, tetapi Aibtu Budi terus mendekat, seolah ingin menunjukkan dominasinya. "Ibu mau tilang ini beres atau tidak? Kalau ibu mau beres, kita bisa bicara baik-baik. Tapi kalau ibu mau ribut, saya juga siap," katanya dengan suara yang semakin keras, membuat beberapa pengendara lain melirik ke arah mereka. Rara merasa malu, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Dengan hati-hati, Rara mencoba mengalihkan perhatian Aibtu Budi. "Pak, saya punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Silakan tulis tilangnya, atau saya akan melaporkan tindakan Bapak ke atasan," katanya dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Aibtu Budi terdiam sejenak, seolah tidak menyangka bahwa Rara akan melawan balik. Namun, diamnya tidak berlangsung lama. "Baiklah, kalau ibu mau main keras, kita main keras," ujarnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Ia kemudian mengambil buku tilangnya dan mulai menulis dengan gerakan kasar, seolah ingin menunjukkan betapa marahnya ia. Rara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, tetapi setidaknya ia berhasil mengambil langkah pertama untuk melawan intimidasi yang ia alami. Rara berdiri tegak, meski hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah momen kritis. Jika ia menyerah sekarang, Aibtu Budi akan merasa bahwa intimidasinya berhasil. Namun, jika ia melawan, ada risiko yang harus ia hadapi. Dengan tekad yang bulat, Rara memutuskan untuk tidak diam saja. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa di dalam dirinya. "Pak, saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Saya tahu hak-hak saya, dan saya akan memperjuangkannya," ujarnya dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Aibtu Budi terlihat terkejut sejenak, tetapi kemudian wajahnya kembali menunjukkan ekspresi dingin. "Ibu pikir bisa menang melawan saya? Saya ini polisi. Saya punya wewenang," katanya dengan nada yang semakin meninggi, mencoba menekan Rara dengan jabatannya. Namun, Rara tidak gentar. Ia tahu bahwa wewenang yang dimiliki Aibtu Budi seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas. "Saya tidak melawan wewenang Bapak, Pak.
Saya hanya meminta untuk diperlakukan dengan adil dan profesional. Jika Bapak terus bersikap seperti ini, saya tidak punya pilihan selain melaporkan tindakan Bapak, jawab Rara dengan tegas. Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meski tangannya gemetar memegang helmnya. Ia tahu bahwa ketenangan adalah senjata terbaiknya saat ini. Aibtu Budi terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Rara. Namun, bukannya mengubah sikap, ia malah semakin menunjukkan sisi intimidatifnya. Ibu pikir atasan saya akan percaya pada ibu? Saya sudah bertugas bertahun-tahun. Siapa yang akan percaya pada seorang pelanggar? Ujarnya dengan senyum sinis, mencoba meruntuhkan keyakinan Rara. Namun, Rara tidak mudah goyah. Ia sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan ini. Dengan tenang, ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman percakapan mereka. Saya sudah merekam semuanya. Pak, ini bukan hanya tentang tilang. Ini tentang sikap Bapak yang tidak pantas. Saya yakin atasan Bapak akan tertarik mendengar ini, katanya dengan suara yang mantap. Aibtu Budi terlihat kaget. Wajahnya yang awalnya penuh percaya diri tiba-tiba berubah pucat. Ia tidak menyangka bahwa Rara akan sejauh ini. Ibu berani sekali, ujarnya dengan suara yang tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Rara memanfaatkan momen ini. Saya hanya ingin tilang ini diselesaikan dengan adil, Pak. Tidak lebih dari itu, katanya dengan sopan, tetapi tetap tegas. Aibtu Budi akhirnya menghela napas panjang, seolah menyerah pada ketegasan Rara. Ia mengangguk pelan dan kembali ke buku tilangnya. Kali ini dengan sikap yang lebih profesional. Rara merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini belum selesai. Ia harus tetap waspada, karena pertempuran kecil ini mungkin hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Meski Rara telah menunjukkan ketegasannya, Aibtu Budi tidak sepenuhnya menyerah. Setelah beberapa saat terdiam, wajahnya yang sempat pucat kembali menunjukkan ekspresi dingin. Ia menatap Rara dengan sorot mata yang penuh amarah, seolah tidak terima bahwa seorang wanita berani melawannya. Ibu pikir dengan rekaman itu ibu bisa menang, ujarnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Ibu tidak tahu siapa yang ibu hadapi. Rara merasa dadanya sesak, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tahu bahwa jika ia terlihat lemah sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Saya tidak ingin berdebat, Pak. Saya hanya ingin tilang ini diselesaikan dengan adil. Itu saja, katanya dengan suara yang tetap tenang, meski hatinya bergejolak. Namun, Aibtu Budi sepertinya tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Ia semakin mendekat, membuat Rara merasa semakin terpojok. Ibu tahu, kan? Kalau saya bisa bikin ibu hilang, saya punya koneksi. Saya bisa bikin ibu susah, ujarnya dengan nada yang semakin mengancam. Matanya menyala dengan emosi yang tidak terkontrol, seolah ingin menakuti Rara hingga ia menyerah. Rara mencoba mengambil langkah mundur, tetapi Aibtu Budi terus mendekat, seolah ingin menunjukkan dominasinya. Ibu mau tilang ini beres atau tidak? Kalau ibu mau beres, kita bisa bicara baik-baik. Tapi kalau ibu mau ribut, saya juga siap, katanya dengan suara yang semakin keras, membuat beberapa pengendara lain melirik ke arah mereka. Rara merasa malu, tetapi ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyerah. Dengan hati-hati, Rara mencoba mengalihkan perhatian Aibtu Budi. Pak, saya punya hak untuk diperlakukan dengan adil. Saya tidak takut dengan ancaman Bapak. Silakan tulis tilangnya, atau saya akan melaporkan tindakan Bapak ke atasan, katanya dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Aibtu Budi terdiam sejenak, seolah tidak menyangka bahwa Rara akan melawan balik. Namun, diamnya tidak berlangsung lama. Baiklah, kalau ibu mau main keras, kita main keras, ujarnya dengan suara rendah, penuh ancaman. Ia kemudian mengambil buku tilangnya dan mulai menulis dengan gerakan kasar,
seolah ingin menunjukkan betapa marahnya ia. Rara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini belum berakhir, tetapi setidaknya ia berhasil mengambil langkah pertama untuk melawan intimidasi yang ia alami. Suasana tegang semakin memuncak ketika Aibtu Budi selesai menulis tilang dan menyodorkannya kepada Rara dengan gerakan kasar. Wajahnya masih dipenuhi amarah, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa dalam situasi ini. Rara menerima tilang tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri permainan intimidasi yang dilakukan oleh Aibtu Budi. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, Rara akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. "Pak, sebelum kita menyelesaikan ini, ada satu hal yang perlu Bapak ketahui," ujarnya sambil menatap langsung ke mata Aibtu Budi. Polisi tersebut terlihat bingung, tetapi tetap mencoba menjaga sikapnya yang keras. "Apalagi, Ibu? Sudah, terima saja tilangnya dan jangan buang-buang waktu saya," katanya dengan nada kasar. Rara tidak terpancing. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat Aibtu Budi terdiam seketika. "Saya adalah istri dari Sersan Anton, perwira polisi di kepolisian sektor ini." Suara Rara jelas dan tegas, seolah ingin memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan terdengar dengan baik. Aibtu Budi terlihat kaget. Wajahnya yang semula penuh amarah tiba-tiba berubah pucat. "Sersan Anton?" gumam Aibtu Budi, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Rara mengangguk pelan. "Ya, Pak. Suami saya adalah Sersan Anton. Dan saya yakin, beliau akan sangat tertarik mendengar bagaimana Bapak memperlakukan saya hari ini," lanjut Rara dengan nada yang tetap tenang, tetapi penuh dengan makna. Aibtu Budi terlihat kebingungan. Ia mencoba mencari kata-kata untuk merespons, tetapi sepertinya tidak ada yang keluar dari mulutnya. Wajahnya yang semula penuh percaya diri tiba-tiba berubah menjadi cemas. "Ibu, saya tidak tahu. Maafkan saya," ujarnya dengan suara yang tiba-tiba menjadi lemah, seolah semua keberaniannya hilang dalam sekejap. Rara tidak langsung merespons permintaan maaf tersebut. Ia menatap Aibtu Budi dengan tatapan yang penuh arti, seolah ingin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak bisa begitu saja dimaafkan. "Saya harap Bapak bisa belajar dari kejadian ini. Jabatan dan wewenang yang Bapak miliki seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas," katanya dengan suara yang penuh penghayatan. Aibtu Budi hanya bisa mengangguk pelan, seolah tidak berani lagi untuk berbicara. Rara akhirnya mengambil tilang tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita, tetapi setidaknya, ia telah berhasil mengambil langkah untuk melawan ketidakadilan yang ia alami. Dengan langkah tegas, Rara menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan Aibtu Budi yang masih berdiri terpaku di pinggir jalan. Setelah Rara mengungkapkan identitasnya sebagai istri Sersan Anton, suasana yang semula tegang tiba-tiba berubah drastis. Aibtu Budi, yang sebelumnya begitu percaya diri dan penuh ancaman, kini terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Wajahnya yang semula merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi. Matanya yang tadinya menyala dengan emosi, kini terlihat kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Ibu, saya benar-benar tidak tahu," ujarnya dengan suara yang tiba-tiba menjadi lemah, seolah semua keberaniannya hilang dalam sekejap. Tangannya yang semula memegang buku tilang dengan erat, kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Aibtu Budi terlihat seperti orang yang baru saja tersadar dari mimpi buruk, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit yang ia ciptakan sendiri. Rara, yang masih berdiri tegak di hadapannya, tidak langsung merespons permintaan maaf tersebut. Ia menatap Aibtu Budi dengan tatapan yang penuh arti, seolah ingin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut tidak bisa begitu saja dimaafkan. "Saya harap Bapak bisa belajar dari kejadian ini. Jabatan dan wewenang yang Bapak miliki seharusnya digunakan untuk melindungi, bukan untuk menindas," katanya dengan suara yang penuh penghayatan.
Aibtu Budi hanya bisa mengangguk pelan, seolah tidak berani lagi untuk berbicara. Ia mencoba mencari kata-kata untuk merespons, tetapi sepertinya tidak ada yang keluar dari mulutnya. Wajahnya yang semula penuh percaya diri tiba-tiba berubah menjadi cemas. "Ibu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud," ujarnya dengan suara yang terputus-putus, seolah tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Rara akhirnya mengambil tilang tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari cerita, tetapi setidaknya ia telah berhasil mengambil langkah untuk melawan ketidakadilan yang ia alami. Dengan langkah tegas, Rara menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan Aibtu Budi yang masih berdiri terpaku di pinggir jalan. Aibtu Budi terlihat seperti orang yang kehilangan nyawa. Ia menatap ke arah Rara yang semakin menjauh, sambil mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tindakannya hari ini tidak akan mudah dilupakan, dan konsekuensinya mungkin akan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dengan langkah gontai, ia akhirnya berbalik dan pergi, meninggalkan tempat kejadian dengan perasaan yang campur aduk antara penyesalan dan ketakutan. Setelah kejadian yang menegangkan itu, Rara tidak langsung pulang ke rumah. Ia memutuskan untuk mengunjungi kantor polisi tempat suaminya, Sersan Anton, bertugas. Hatinya masih berdebar, tetapi ia tahu bahwa ia harus melaporkan apa yang baru saja dialaminya. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang prinsip keadilan dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum. Sesampainya di kantor polisi, Rara disambut oleh beberapa rekan suaminya yang mengenalinya. Mereka terkejut melihat ekspresi serius di wajah Rara, yang biasanya selalu ramah dan tersenyum. "Ada apa, Bu Rara? Kenapa terlihat tegang?" tanya salah satu polisi yang kebetulan sedang bertugas di depan kantor. Rara menghela napas panjang sebelum menjawab, "Saya perlu bertemu dengan suami saya. Ada sesuatu yang penting yang harus saya laporkan." Tak lama kemudian, Sersan Anton muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya langsung menunjukkan kekhawatiran begitu melihat ekspresi istrinya yang tidak biasa. "Rara, ada apa? Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara yang penuh perhatian. Rara mengangguk pelan, tetapi matanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, Rara mulai menceritakan semua yang terjadi. Mulai dari pelanggaran kecil yang ia lakukan, tilang yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, hingga intimidasi dan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh Aibtu Budi. Sersan Anton mendengarkan dengan seksama. Wajahnya semakin berkerut seiring dengan cerita istrinya. Ia tidak menyangka bahwa rekan sesama polisi bisa bertindak sedemikian rupa. Setelah Rara selesai bercerita, Sersan Anton menarik napas dalam-dalam. "Ini serius, Rara. Tindakan seperti itu tidak bisa dibiarkan," ujarnya dengan suara yang tegas. Ia segera mengambil langkah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka. Bersama Rara, mereka menuju ruang Kepala Kepolisian Sektor untuk menyampaikan laporan resmi. Kepala Kepolisian Sektor, yang mendengar laporan tersebut, langsung menunjukkan sikap serius. "Ini adalah pelanggaran kode etik yang berat. Kami tidak akan mentolerir tindakan seperti ini," ujarnya dengan nada yang penuh tekad. Ia memerintahkan untuk segera memanggil Aibtu Budi dan memulai proses investigasi. Rara merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini baru awal dari proses panjang untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Kejadian yang menimpa Rara tidak hanya menjadi cerita yang berakhir di ruang Kepala Kepolisian Sektor. Berita tentang tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh Aibtu Budi menyebar dengan cepat di kalangan rekan-rekan polisi. Banyak yang terkejut, karena selama ini Aibtu Budi dikenal sebagai polisi yang tegas dan disiplin. Namun, di balik topeng ketegasannya, ternyata ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Proses investigasi pun berjalan dengan cepat. Aibtu Budi dipanggil untuk memberikan klarifikasi, dan bukti-bukti yang diberikan oleh Rara, termasuk rekaman percakapan mereka, menjadi alat yang sangat kuat dalam proses ini.
Aibtu Budi, yang awalnya mencoba membela diri, akhirnya tidak bisa berkutik ketika dihadapkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Ia pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tetapi permintaan maaf tersebut tidak serta-merta menghapus konsekuensi dari tindakannya. Atasan Aibtu Budi, yang sangat menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme, memutuskan untuk memberikan sanksi tegas. Aibtu Budi diberi hukuman disiplin yang berat, termasuk penurunan pangkat dan penugasan ulang ke posisi yang lebih rendah. Keputusan ini diambil tidak hanya untuk menghukum Aibtu Budi, tetapi juga untuk memberikan pelajaran kepada seluruh anggota kepolisian bahwa tindakan seperti ini tidak akan ditoleransi. Rara, yang menjadi saksi utama dalam kasus ini, merasa lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, ia juga menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan. Ini adalah pelajaran untuk kita semua, ujarnya suatu hari kepada suaminya, Sersan Anton. Kita harus memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Setiap orang, tidak peduli jabatannya, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sersan Anton mengangguk setuju. Ia pun mengambil inisiatif untuk mengadakan pelatihan dan workshop tentang etika dan profesionalisme bagi seluruh anggota kepolisian di sektornya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jika kita tidak bisa menjaga integritas kita sendiri, bagaimana kita bisa dipercaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban? Ujarnya dalam salah satu sesi pelatihan. Kejadian ini pun menjadi bahan refleksi bagi banyak orang. Bukan hanya bagi anggota kepolisian, tetapi juga bagi masyarakat luas. Rara, yang awalnya hanya ingin melawan ketidakadilan yang menimpa dirinya, akhirnya menjadi simbol keberanian dan ketegasan. Ceritanya menginspirasi banyak orang untuk tidak takut melawan ketidakadilan, dan untuk selalu memperjuangkan apa yang benar. Keadilan bukanlah hak, melainkan kewajiban. Dan kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan, ujar Rara dalam sebuah wawancara singkat dengan media lokal. Dengan demikian, kejadian ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi Aibtu Budi, tetapi juga untuk semua orang yang mendengar ceritanya. Integritas, keadilan, dan keberanian adalah nilai-nilai yang harus selalu dijunjung tinggi, tidak peduli dalam situasi apapun. Dan Rara, dengan ketegasannya, telah membuktikan bahwa satu langkah kecil bisa membawa perubahan yang besar.